Halo, selamat siang. Selamat datang di channel Mat Pro. Sampai ketemu kembali kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fungsi komponen, yaitu dioda TVS atau TVS dioda. Oke, di sini saya sudah menyiapkan contoh daripada PCB board dari beberapa rangkaian elektronik. Ini adalah beberapa rangkaian daripada prosesor atau motherboard daripada beberapa rangkaian elektronik yang berbeda. Oke, tanpa kita berlama-lama, sebelum kita lanjutkan, sahabat Mat Pro jangan lupa untuk subscribe ya, dan like dan share untuk video kita supaya makin ramai ya. Oke, sahabat Mat Pro, kita akan coba dulu bahas mengenai TVS dioda. Sebelumnya kita sudah bahas secara detail. Sahabat Mat Pro bisa lihat di video yang lain ya. Di part 11 itu kita sudah bahas mengenai dioda TVS. Jadi di sana kita sudah bahas secara detail mengenai dioda TVS. Kali ini kita akan melihat secara praktis. Jadi kita mau cek bagaimana cara mengukur dioda TVS. Lalu TVS itu letaknya di mana, lalu kenapa dioda TVS itu sering rusak. Oke, kita siapkan ada 3 board. Pertama kita akan coba dulu di bagian yang PCB yang kecil. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada beberapa komponen ya. Ini adalah contoh motherboard fire alarm. Jadi yang mana di sini TVS dioda? Oke, kita akan lihat dulu bos ya. Yang ada TVS dioda ya, ini ya. Jadi karena ini semua komponen SMD, kita akan cari TVS dioda. TVS dioda, transient voltage suppression dioda. Nah, ini dia. Ini ya, yang berjejer ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ini ada ini ya. Lalu di mana lagi ya ini? Oke, ini ternyata letaknya persis di bagian posisi konektor ya, di bagian input output ya. Lalu kita lihat dulu PCB yang lain. Nah, di PCB yang lain ini, nah ini ada juga nih, ini konektornya. Nah, ini di tipis dioda banyak ya. Nah, kalau kita perjelas, ini ada modelnya ya, karena ini SMD biasanya dicantumkan hanya beberapa kode. Nanti kita bisa lihat kodenya itu tipenya di SMD codebook ya. Lalu ini contoh PCB yang lainnya. Ini semua PCB yang sudah rusak ya, tapi beberapa komponennya masih oke. Nah, ini contohnya nih ya, contoh tipis dioda. Ini yang ada yang udah dicopot ya. Lalu di sebelah sini udah kita copot sebagian. Oke, bagaimana cara mengetahui dioda TVS rusak apa tidak? Oke, TVS dioda ini fungsinya adalah sebagai proteksi ya. Nanti sahabat Mat Pro bisa cek di video nomor 11 ya, TVS, mengenai TVS dioda bisa di sana sudah kita bahas secara detail. Oke, kita coba langsung dulu pakai multimeter ya. Kita siapkan multimeter. Nah, pertama kita pilih dulu, kita nyalakan, pilih ke yang ada gambar diodanya. Nah, ini ada gambar dioda, ada ohm, ada buzzer ya. Nah, kita pilih buzzer. Nah, kita lihat dulu contohnya PCB yang pertama ya. Ini kalau teman-teman mungkin belum bisa lihat ya, harus diperbesar ya. Ini modelnya saya lihat 56C, artinya 56 volt tegangannya ya. Kita bisa lihat di SMD codebooknya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita pilih tadi di ohm, di buzzer, bukan di ohm ya. Ya, ini yang ada gambar ini ya. Yang ada gambar ini nih. Nah, kita tes dulu ya. Oke. Jadi langsung aja kita ini. Oke, kita ukur satu-satu ya.
Kita ukur satu-satu antara kakinya ya. Beginilah caranya mengukur dioda TPS menggunakan multimeter digital ya. Untuk mengetahui kerusakan, kita ukurlah antara kaki-kakinya. Nah, ini begitu dia ada yang short, berarti diodanya sudah rusak ya. Nah, ini kalau buzzernya bunyi berarti diodanya sudah short. Oke, jadi ada dua yang short ya. Teman-teman bisa lihat ada dua yang short. Nah, ini yang lainnya tidak ada yang short ya. Artinya yang lainnya masih bagus. Nah, karena kebetulan PCB ini adalah yang rusak, jadi dua komponen ini sudah short ya. Oke, kita lihat ya. Di multimeter 0,000.0 ohm ini udah short. Jadi cara mengetahui dioda TPS rusak adalah kita ukur dengan buzzer. Apabila dia short atau buzzer di multimeternya bunyi, itu berarti dioda sudah rusak. Oke, baik yang dioda yang unidireksional maupun yang bidireksional. Oke, kenapa dioda ini bisa short? Jadi fungsi dioda TPS itu adalah sebagai proteksi. Lalu kenapa digunakan sebagai proteksi? Fungsinya itu adalah untuk memproteksi daripada tegangan transient, tegangan yang bisa naik secara tiba-tiba di atas tegangan normal. Ya, tegangan di atas tegangan normal. Penyebab tegangan yang bisa naik di atas tegangan normal biasanya ada disebabkan oleh 3 sebab ya. Yang pertama itu karena memang tegangannya naik dari atas tegangan yang seharusnya. Misalnya kalau masuknya 48 lalu naik sampai 55, maka nanti dioda ini akan short. Lalu dioda TPS ini juga berfungsi untuk memproteksi dari ESD ya, electrostatic discharge, dari rangkaian yang lain yang masuk ke rangkaian ini. Jadi begitu ada ESD, elektrostatik di daerah yang lain di dalam satu rangkaian device elektronik, nanti yang masuk melalui terminal ini akan di ini dulu ke bagian TPS dioda ya. Lalu yang ketiga itu biasanya karena tegangan transient itu naik karena induktif ya, induktif load switching atau tegangan beban induktif, peralihan tegangan beban induktif ya. Jadi kalau misalnya dari terminal ini dihubungkan ke motor untuk mengontrol motor, begitu misalnya ada switching yang tiba-tiba, dia bisa menyebabkan tegangannya naik, dan ini akan diproteksi daripada TPS dioda. Caranya adalah dioda ini akan short. Yang diproteksi itu adalah komponen-komponen semikonduktor yang sensitif. Komponen semikonduktor yang sensitif adalah contohnya ini ya, IC ini, IC utamanya, prosesornya atau microcontroller, lalu IC-IC yang lain ya, yang mungkin DC-to-DC. Ini ada MOSFET, ini MOSFET nih ya, ini MOSFET. Jadi sebelum rusak yang komponen yang di tengah ini itu diproteksi oleh sekelompok komponen TPS dioda ini dari jika gangguannya masuk dari sini ya. Lalu kalau gangguannya masuk dari terminal sini, ini diproteksi yang sini. Jadi beda-beda ya. Ini saya lihat 56C, ini berarti 56 volt tegangannya. Nah, di terminal ini tegangan yang masuk adalah 48 kebetulan ya. Nah, itu contohnya fungsi dan cara mengukur TPS dioda ya, untuk mengetahui kerusakannya. Ini rusak, jadi tinggal kita buka aja, nanti shortnya akan hilang, baru kita ganti yang baru. Lalu coba lagi PCB yang lainnya. PCB yang lain ini juga contoh PCB yang rusak. Nah, kita lihat juga di sini ternyata dipasang di bagian terminal input outputnya ya. Jadi kita ukur aja satu-satu.
Jadi teman-teman, untuk rangkaian motherboard atau mainboard, apakah itu line card atau control card atau prosesor board, 90% berdasarkan pengalaman ya, yang rusak biasanya di bagian komponen ini. Jadi yang dicek pertama ini dulu ya. Ini semua belum ada yang short ya. Jadi kita ukur belum ada yang short. Kalau tidak ada yang short berarti sekelompok ini masih bagus ya. Demikian juga yang ini. Jadi semua yang dioda TPS kita ukur. Jadi kalau tidak ada yang short berarti TPS diodanya tidak rusak, tinggal kita cari komponen yang lain. Jadi 90% ya bisa dikatakan ya, selain power supply. Untuk rangkaian prosesor board, interface board, peripheral atau line card dan yang lainnya biasanya kerusakan di bagian ini. Jadi teman-teman berangkanya untuk ketika memperbaiki PCB model begini, yang diperiksa dulu di bagian proteksi yang di bagian pinggir-pinggir ini semua. Ini ada yang kaki dua ya. Jadi dia jenisnya ada dua, yang unidireksional dan bidireksional. Kalau dia ada gambarnya yang garis seperti ada garis satu, itu berarti unidireksional seperti dioda biasa. Kalau tidak ada polos, tidak ada garis, berarti itu bisa bolak-balik dipasang, itu bidireksional ya. Nih. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, semua letaknya di pinggir. Oke teman-teman, untuk sementara kita sampai di sini dulu ya videonya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.